sudah selesai. Semoga Allah berikan nilai yang bagus. Sedang skripsi, semoga Allah lancarkan. Oke. Sekarang kita akan memulai daurah yang diberi judul Durus. Daurah khusus mahasiswa yang diselenggarakan untuk kali yang ketiga. Dan ini daurah tahunan setiap Ramadan. Alhamdulillah pada tanggal 1 Ramadan 1438 ini kita sudah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melangsungkannya. Dan daurah kali ini mengambil dua topik. Yang pertama adalah tadabbur juz 29 sampai juz 30. Dan yang kedua nanti pukul 9 adalah pembahasan tentang akhlak salafus saleh, akhlak generasi pertama Islam, generasi awal-awal Islam, akhlak para sahabat, akhlak para tabi'in, akhlak para tabi'ut tabi'in. Dan ini dua hal yang sangat penting, karena bagaimana juga bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sehingga tidak cukup kita hanya membaca saja tapi tidak memahami dan tidak menyelami isinya. Bahkan memang Al-Quranul Karim diturunkan ya bukan untuk dibaca saja. Termasuk kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah memahaminya. Ini satu. Adapun kenapa dipilih topik akhlak yang kedua, ini karena memang dirasa bulan Al-Quran ini adalah bulan tarbiyah. Bulan apa? Bulan tarbiyah. Jadi pendidikan jiwa. Dan jiwa dididik bukan hanya untuk ibadah saja, tapi juga untuk apa? Untuk berakhlak yang baik. Apalagi akhlak yang baik juga itu termasuk ibadah. Dan ibadah juga termasuk akhlak yang baik. Bagaimana ceritanya kok ibadah, kok akhlak yang baik termasuk ibadah? Jelas karena ibadah ini apa pengertiannya? Apa? Kan menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ubudiyah, perhatikan, harus ketika menyebutkan pengertian tersebut jangan lupa sumber utamanya, sumber primernya. Yaitu apa? Syekhul Islam menyebutkan dalam kitab beliau Al-Ubudiyah di halaman yang pertama. Ini halaman pertama, Pak. Beliau seperti itu langsung membukanya dengan pengertian, yaitu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah. Itu sebuah kata yang menghimpun semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Jadi kalau berakhlak baik Allah cintai enggak? Cintai. Allah ridhoi enggak? Ridhoi. Berarti masuk ibadah enggak? Masuk ibadah. Gitu ya. Kalau nilai UAS menyenangkan orang tua, Allah ridho enggak? Ridho. Berarti nilai UAS bagus berarti termasuk ibadah bukan? Termasuk ibadah ya. Oke, seperti itu. Kemudian tadi saya bilang ibadah juga akhlak yang baik. Gimana lagi ceritanya nih? Kalau akhlak baik ibadah, oke lah. Tapi ibadah termasuk akhlak yang baik, gimana ceritanya? Jadi ibadah itu beribadah dengan baik, itulah akhlak. Gimana ceritanya? Akhlak kepada Allah. Benar banget kata Pak Dokter. Kata Dokter Gigi Hamli yaitu ibadah akhlak itu kepada siapapun dan ada akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya itulah ibadah. Bahkan ibadah kita ada tuntunannya, ada SOP-nya dan kita ikuti dengan baik, berarti kita juga berakhlak dengan baik terhadap siapa? Terhadap Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti termasuk akhlak baik juga, yaitu apa? Beribadah dengan ikhlas dan beribadah dengan ittiba. Karenanya sengaja dipilih dua topik tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita setelah selesai daurah ini memahami juz 29 dan juz 30 yang notabene dia adalah juz yang paling sering kita hafal dan paling sering kita baca, dan juga agar kita mengenal akhlak generasi awal Islam. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh. Oke. Sekarang kita masuk langsung ke surat Al-Mulk, surat Al-Mulk. Dan surah Al-Mulk ini surat yang ke-67 di awal juz 29. Di awal dengan kata tabaraka. Di awal dengan kata apa? Tabaraka. Sehingga juz 29 juga disebut dengan juz tabarak. Sebagaimana juz 30 disebut dengan juz amma. Ya. Juz amma. Dan di Al-Qur'anul Karim cetakan Kementerian Agama, ini juz-juz tersebut diberi nama dengan awal juznya. Sehingga kalau juz pertama Alif Lam Mim, juz kedua Sayaqulu, itu demikian, di atasnya ada. Ya. Cetakan Kementerian Agama yang sekarang masih ada enggak? Masih ya, masih ya. Juz 3 misalnya Tilkar Rusul. Juz 4, kayak gitu seterusnya. Juz 28 Qad Sami'a. Juz 29 ini ciri khas
Al-Quran cetakan siapa? Cetakan Kementerian Agama. Dan itu sebenarnya bagus, ya, membantu teman-teman sekalian untuk ingat awal juz itu apa sih. Oke. Kemudian juz 29, juz 230 dan juz 30 ini ada keistimewaannya buat orang yang qiyamul lail. Jadi gini, ada hadis tapi lemah ya. Yaitu diriwayatkan Imam Ahmad bahwasanya man qara'a, ya, jadi barang siapa membaca, ya, saat qiyamul lail asyra ayatin, 10 ayat, tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk orang-orang yang lalai. Kemudian barang siapa membaca saat sholat malam 100 ayat, demikian seterusnya, hadisnya lemah sekali lagi. Jadi ada keutamaan 100 ayat dan 1000 ayat, terakhir adalah 1000 ayat. Kalau dihitung-hitung juz 29 dan juz 30 ini kalau dibaca saat qiyamul lail ini sudah 995 ayat. Ya, juz 29 dan juz 30 berapa ayat? 995 ayat. Tentunya ini hitungan kufi ya. Hitungannya hitungan kufi, hitungan kita. Dan sudah saya jelaskan dalam majelis hari Rabu bahwasanya, dan juga di FE ya. Saya jelaskan juga waktu pernah suatu pertemuan bahwasanya metode penghitungan ayat ini ada berapa mazhab? Ada 6. Jangan lupa Bang Jabar. Ada berapa? Ada 6. Dan mazhab kita, mazhab yang dipakai oleh Quran kita adalah mazhab Kufi. Dan ini mazhab mayoritas. 4 qiraat mazhabnya mazhab Kufi. 5 mazhab lain yaitu Al-Madani al-Awwal, Al-Madani al-Akhir, Asy-Syami, Al-Basri, Al-Makki. Ya, jadi ada berapa metode penghitungan ayat? Ada 6. Sehingga ketika saya bilang 995 ayat, ini maksudnya hitungan siapa? Hitungan Kufi. Kayaknya nanti saya harus hitung lagi, hitungan-hitungan yang lain. Barangkali nanti dapat 1000 tepat. Tapi anyway, kalaupun 995 ayat itu kan belum dihitung sama Fatihah, ya enggak? Kalau dihitung sama Fatihahnya berarti setiap rakaat 7. Kalau 7 ini sepakat semuanya. 7, maka pasti lebih dari 1000. Sehingga dapat fadilah tadi. Tapi sekali lagi hadisnya lemah. Oke, surat Al-Mulk artinya Al-Mulk apa nih? Kerajaan. Al-Mulk artinya kerajaan. Karenanya raja disebutnya apa? Malik. Raja bahasa Arabnya Malik. Misalnya kemarin Raja Salman datang berarti apa? Al-Malik Salman. Al-Malik. Kerajaan itu Al-Mulk. Disebut surah Al-Mulk karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat pertama apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku. Al-Mulk. Karenanya dinamakan surat ini dengan surat Al-Mulk. Dan kebanyakan surat Al-Qur'an itu dinamakan dengan kata yang muncul di ayat pertama. Kebanyakan ya. Kebanyakan. Tapi banyak juga yang sampai akhir malah. Misalnya surat apa yang namanya malah di akhir? Surat Asy-Syu'ara. Itu di akhir malah namanya. Halaman paling terakhir udah bawah banget, udah mau habis. Itu baru muncul kata Asy-Syu'ara. Dan itu udah ayat ke 220 sekian berarti. Kayak gitu. Tapi rata-rata surat dinamakan dengan apa yang muncul di ayat pertama. Seperti misalnya surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Lahab. Kalau Ikhlas enggak ada malah. Soal Ikhlas tidak ada kata-kata ikhlas, ada enggak? Enggak ada ya. Saking ikhlasnya. Saking ikhlasnya sampai tidak disebut katanya ya. Itu isyarat. Saking ikhlas tuh tidak ada apa-apanya gitu ya. Enggak terlihat sampai-sampai kata ikhlas saja tidak muncul di surat Al-Ikhlas. Seperti itu. Dan ada beberapa surat memang cara penamaannya tidak dengan yang muncul, tidak dengan sesuatu yang eksplisit tapi dari yang implisit. Kalau Al-Mulk langsung ada di depan. Surah Al-Mulk ini 30 ayat. Tentu berdasarkan hitungan Kufi, karena mazhab lain ternyata tidak 30. Tapi itulah yang dibawakan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau lewat Imam Tirmidzi. Minal Qur'ani 30 ayat syafaat li rajulin hatta ghufirallah. Di Al-Qur'an ada surat berjumlah 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada orang sampai orang itu diampuni. Ya. Yaitu surat apa kata Rasul? Wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu adalah surat Al-Mulk. Ini fadilah surat apa? Surat Al-Mulk. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahkan surat Al-Mulk ini akan membela orang yang menghafalnya saat ditanya oleh Munkar Nakir, dibela nanti. Kemudian menemani dia saat dikubur. Dan hadis-hadis ini diriwayatkan dengan rinci oleh Imam Al-Hafidz
Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Jadi keutamaan surat Al-Mulk yang pertama adalah memberikan syafaat. Kalau ini hadisnya sahih. Kemudian yang kedua, hadisnya diperselisihkan, yaitu akan menemani di mana? Di kubur, membantu orang tersebut. Dan yang ketiga adalah akan membela nanti. Membela orang tersebut saat menghadapi proses hisab. Rincian riwayatnya bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir. Dan majelis kita ringkas, tidak merinci hal-hal seperti itu. Makanya siapa di sini yang belum hafal nih Al-Mulk nih? Gak boleh enggak ya? Harus hafal surat Al-Mulk. Atau Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan dengan riwayat Ad-Duri an Kisai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hatta tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Gitu dulu. Allah Subhanahu wa firman, maksudnya Allah tabaraka artinya tanazzaha. Tabaraka artinya apa? Tanazzah, maha suci. Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah kerajaan langit dan bumi semuanya. Dan dia Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dan yang maksud menciptakan kematian yakni kematian setelah hidup. Kematian setelah hidup. Karena kalau kematian sebelum hidup ini tidak perlu diciptakan, sudah ada. Paham enggak maksud saya? Dasarnya semua mati. Jadi kondisi default segala sesuatu itu apa? Mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa takfuruna billahi?" Surat 2 surat Al-Baqarah ayat ke-28. "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum." Kayak gitu ya. Mengapa kalian kok ingkar kepada Allah padahal kalian dulu mati kemudian Allah hidupkan? Kemudian Allah matikan kemudian Allah hidupkan. Kayak gitu ya. Jadi yang dimaksud al-maut di sini al-maut kapan? Setelah kehidupan. Adapun al-hayah maka setelah kematian pertama dan sebelum kematian
pertama dan setelah kematian pertama. Jadi hidup yang di dunia dan hidup di akhirat. Jadi kalau al-maut yang dimaksud al-maut kapan? Al-maut setelah kehidupan. Atau bisa juga, dan ini pendapat yang lain, al-maut yang dimaksud juga mencakup al-maut saat dijanin. Saat di mana? Janin, karena itu kan ciptaan juga, ya enggak? 4 bulan pertama itu dianggap hidup enggak? Enggak dianggap hidup. Kalau meninggal dunia tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikuburkan. Biasa saja. Tidak fardu kifayah hukumnya. Tapi begitu sudah 4 bulan dan seterusnya, baru fardu kifayah hukumnya menyelenggarakan jenazah normal seperti orang dewasa. Kan gitu. Berarti al-maut sini juga bisa dikatakan mencakup juga kapan? Dijanin, mulai dari proses pembuahan terus menjadi zigot, kemudian bastrula, gastrula gitu ya. Terus sampai akhirnya menjadi janin. Kemudian itu kan mati ya enggak? Tapi itu ciptaan bukan? Itu ciptaan, tapi itu mati. Setelah itu hidup, setelah itu mati lagi, setelah itu hidup lagi. Oke. Tujuan untuk apa kok Allah ciptakan hidup dan mati? Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji di antara kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Kalau ada kata-kata agar Allah menguji, agar Allah mengetahui, ini maksudnya bukan berarti Allah nggak tahu ya sampai perlu menguji. Enggak. Maksudnya bukan berarti Allah nggak tahu sampai perlu menguji. Misalnya kayak dosen mau menguji ini mana mahasiswanya yang hebat ini, terus menyelenggarakan ujian biar ketahuan, oh ternyata Bang Jabar ini Masya Allah A+, Bang Rizan A+, kayak gitu ya. Oh ini enggak, ternyata ini C, ini D. Karena kalau dosen seperti itu. Tujuan apa menguji? Kan dia nggak tahu mana yang hebat, atau mungkin tahu sebagian saja, tidak tahu secara utuh seluruhnya, karena belum terlihat misalnya. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tahu nggak tanpa perlu menguji? Allah tahu tanpa perlu menguji. Allah tahu segala sesuatu tanpa perlu menguji. Nah terus gimana nih? Allah mengatakan untuk menguji kalian. yakni Allah Subhanahu Wa Taala melakukan hal tersebut seolah-olah seperti orang yang menguji. Yu'amilukum mu'amala mukhtabir. Yu'amilukum mu'amalata mukhtabir. Allah Subhanahu Wa Taala mengondisikan, mengajak bicara kalian seolah-olah seperti Allah menguji. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah tahu. Gitu ya. Seperti misalnya hadis tentang yata'aqabuna fikum malaikatun bilaili wa malaikatun binahar, hadis riwayat Bukhari. Biasanya kalau subuh dan asar itu malaikat sif-sifan. Kemudian mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan, "Kaifa taraktum ibadi?" Kalian bagaimana meninggalkan hamba-hambaku, lagi ngapain pas kalian pergi ke sini? Kata Nabi apa? Wa huwa a'lamu bihim. Wa huwa a'lamu bihim. Jadi Allah nanya malaikat, padahal Allah Subhanahu wa taala lebih tahu daripada si malaikat, tapi Allah nanya. Dan seperti itu ya. Kayak nanti yaumul hisab, Allah nanya kan, "Afa'alta dzamba kadza?" Kamu melakukan dosa ini, kamu melakukan dosa ini. Allah ngapain nanya? Allah tahu ya enggak? Tapi Allah nanya gitu mempertegas. Sama seperti Allah menguji, Allah tahu tanpa perlu menguji. Siapa yang soleh, siapa yang tidak soleh. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan kita, mengondisikannya seolah-olah seperti apa? Orang menguji. Ini mungkin banyak teman-teman kurang ngeh ya, tapi seperti itu adanya. Ini masuk ke pembahasan akidah dan masuk pembahasan balaghah juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahsanu amal. Ahsanu amal ini terkenal sekali tafsirannya. Tafsir siapa yang paling terkenal tentang ahsanu amal? Tafsirnya Al-Fudail bin Iyad. Tafsirnya Al-Fudail bin Iyad, yaitu salah seorang tabi'in. Fudail bin Iyad ini 40 tahun dia pencuri kelas kakap. Dan pencuri bukan pencuri rumahan atau pencuri di komuter lain, enggak. Tapi ini begal kalau bahasa kitanya sekarang, begal. Perompak ya. Bukan sekedar perampok tapi perompak. Tapi mainnya nggak di laut, mainnya di padang pasir. Dan itu biasa saat itu biasa sekali. Bahkan sebelum berdiri negara Arab Saudi ini masih ada. Sebelum berdiri negara Arab Saudi saja itu masih ada. Seperti itu di padang pasir. Terutama jamaah haji. Nah, tapi dia ketika usia 40 tahun mau mencuri, ya mau merampok gitu ya. Tapi mendengar ada orang yang membacakan ayat surat 57, ya ayat 16. Yaitu alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazalal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Yang intinya ayat itu menyentuh beliau. Nanti bisa teman-teman lihat sendiri. Hingga akhirnya beliau tobat, kemudian ngaji di Masjid Nabawi, terus ngaji juga di Masjidil Haram sampai akhirnya menjadi salah seorang ustadz lah atau ulama.
Dan ucapan beliau tentang tafsir ayat ini ucapan yang paling populer. Yaitu apa kata beliau? Ahsanu amalan tafsirannya? Yang paling sesuai sunnah. Iya, akhlasuhu wa aswabu. Apa? Akhlasuhu wa aswabu. Yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan. Saya ulangi lagi. Tafsir beliau ahsanu amalan apa? Akhlasuhu wa aswabu. Dan itulah yang ditegaskan oleh buku yang menjadi panduan kita, tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu ai akhlasu amalan wa aswabuhu kama qalahu Fudail bin Iyad. Jadi seorang disebut amalnya paling baik kapan? Kalau dia paling ikhlas dan kalau dia paling sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ikhlas saja tapi enggak sesuai tuntunan Nabi, maka amalnya tidak baik. Kalau dia sesuai tuntunan Nabi tapi enggak ikhlas, maka amalnya juga tidak baik. Dan setan itu pintar menggodanya. Kalau ada orang amalnya sudah sesuai dengan ajaran Nabi SAW, maka digodanya pasti kencang-kencanginnya di mana? Di riyanya, di tidak ikhlasnya. Pasti itu. Ada orang nih, wah masya Allah nih sudah sesuai dengan tuntunan Nabi ibadah-ibadahnya, itu ya. Belajar fikihnya sudah mantap, jadinya sesuai dah dengan mazhab Syafi'i gitu ya misalnya. Tapi pasti setan nggak mau kalah dong, ya nggak? Tidak akan membiarkan enak aja orang sesuai sunnah masuk surga, nggak mau ah. Akhirnya setan kalau ada orang kayak gitu, maka dia memaksimalkan godaan di sisi mana? Di sisi tidak ikhlasnya. Sebaliknya kalau ada orang ikhlas gitu ya, setan juga nggak mau membiarkan, enak saja saya biarkan dia ikhlas. Enggak, saya bikin dia tidak konsisten dengan sunnah Nabi. Akhirnya ibadahnya ikhlas sih, tapi tidak sesuai dengan prosedur, sehingga dua orang ini sama-sama tidak masuk kategori ahsanu amal. Dan ini tolong teman-teman camkan baik-baik ya, bahwasanya orang itu digoda dengan sisi lemahnya. Orang digoda dengan sisi apanya? Setan tuh pintar ya. Dia punya sekian pilihan, maka dia memilih kerjaan yang paling mudah. Ya, ini pasti teman-teman gimana kalau ada soal UAS 10, 9-nya susah, 1 gampang. Itu 1 dikerjain apa enggak? Apa ditinggalin juga? Dikerjain pasti ya. Itu yang dimaksimalin malah. Itu kalau bisa tuh jawaban semantap-mantapnya, semirip-miripnya main di buku gitu ya. Perfect-perfectnya lah. Ayat setan seperti itu juga. Oke, itu ahsanu amalan. Dan kata para ulama kalau membahas ayat ini pasti mereka menyinggung yang Allah minta itu ahsanu amalah, bukan aksaru amalah. Yang paling baik bukan yang paling banyak. Jadi kita berlomba adu apa? Adu kualitas, bukan adu kuantitas. Tapi kalau kualitasnya udah sama, maka baru kita adu kuantitas. Paham maksud saya? Jadi kalau misalnya ada 2 orang nih mau berlomba amal soleh, maka lombanya yang pertama harus diperhatikan apanya? Lomba bagus-bagusan, lomba kualitasnya dipertinggi. Tapi kalau udah sama kualitasnya baru lomba kuantitas. Kayak gitu. Tapi terkadang kuantitas itu membantu meningkatkan kualitas. Gimana ceritanya? Misalnya ada orang membaca Al-Quran satu kali khatam selama bulan Ramadan. Tapi dia bagus gitu tajwidnya. Maka kalau ada orang tajwidnya belum bagus-bagus banget, dia udah belajar sih tapi gimana ya? Butuh proses lah. Maka dia kalau mau ngebalap teman yang itu, gimana caranya? Khatamin Quran 3 kali. Mudah-mudahan dengan khatam Quran 3 kalinya itu bisa setara dengan pahala dia ngatamin Quran sekali. Ya, waalaikumsalam. Jadi jangan dianggap remeh ya. Kuantitas juga nggak bisa dianggap remeh. Terkadang kuantitas itu mendongkrak apa? Mendongkrak kualitas. Walaupun tetap nomor 1 itu kualitas. Ini ahsanu amalah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah itu wahwal azizun ghafur, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Allah Subhanahu wa taala dialah Allah yang menciptakan 7 langit. Yang 7 langit tersebut bertumpuk-tumpuk. Tibakan artinya bertumpuk-tumpuk. Dan ini berarti jelas sekali bahwasanya 7 langit itu bagaimana? Bertumpuk-tumpuk. Tibakan. Dan 7 langit ini wallahu a'lam bishawab ya. Demikian dinyatakan oleh pakar-pakar astronomi muslim. Itu sangat luas sehingga langit yang baru dijelajah oleh manusia atau langit yang terbayangkan atau tertangkap dengan teleskop itu baru langit pertama. Baru langit pertama, sehingga saya ingat sekali teman saya nih waktu itu kita masih di FIBA UI, itu kita suka bicara kosmos lah. Itu mengatakan, dia menukil ucapan salah satu ahli riset, kenapa kok langit hitam kalau di angkasa? Jawabannya karena ada batasnya. Kenapa langit hitam? Karena ada apanya? Ada batasnya. Itu batas baru langit keberapa? Baru langit pertama. Baru langit pertama itu
as-sama'ud dunya. Nanti kita akan singgung. Langit pertama itu maksudnya itu. Berarti ada langit berapa? Kedua setelah itu yang berarti jauh lebih gede lagi, ya enggak? Langit ketiga, keempat, ketujuh, dan semuanya bertumpuk. Karena memang kita harus yakini bahwasanya langit itu atau alam semesta itu bulat, bola. Gitu ya. Nah, nanti bola lagi. Kebayang nggak? Langit yang 7 bagaimana? Kebayang ya? Jadi langit yang pertama nih masih bola. Itu adalah alam semesta kita itu. Berisi di situ galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, bintang macam-macam deh, gitu ya. Mega galaksi dan seterusnya, klaster, gitu ya. Kemudian naik lagi. Ini Muhammad yang tahu nih. Itu langit kedua. Berarti kita masya Allah baru di langit pertama saja sudah banyak yang kita nggak tahu dan banyak yang nggak kita bisa jangkau. Seperti itu adanya. Kebayang ya bulat-bulat gitu ya, bola. Kebayang nggak? Sekarang bumi yang 7 bagaimana? Bumi yang 7 disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Talaq. Wa minal ardi mithlahun. Ya. Di akhir ayat-ayat yang terakhir. Dan bumi 7 lapis juga seperti itu. Sehingga yang benar tentang bumi adalah bukan 7 benua, 7 bumi itu. Tapi apa? 7 lapis bumi, memang 7 lapis. Dalilnya surat At-Talaq tadi ya. Wa minal ardi mithlahun. Yaitu ayat ke-12 ya. Ayat ke-12. Allahul ladzi khalaqa, surat 65 At-Talaq ayat 12. Khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit dan dari bumi juga 7 seperti itu. Kata-kata seperti itu berarti persis konsepnya seperti langit. Kalau langit 7 lapis seperti itu, bertumpuk-tumpuk, maka bumi juga seperti itu. Cuma dengan skala yang lebih kecil. Kebayang nggak 7 lapis bumi? Kebayang ya, sampai ke inti bumi. 7 lapis. Dan menguatkan konsep ini yaitu hadis muttafaqun alaih di mana Rasulullah bersabda, man akhadha shibra ardin, barang siapa mengambil, mencuri sejengkal bumi, tuwiqahu min sab'i aradin, nanti dia akan dikalungkan 7 lapis bumi. Bagaimana pemahamannya dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya ini sejengkal tuh misalnya anggaplah 1 meter misalnya. Maka tuh 1 meter dipotong sampai ke tengah-tengah bumi. Kebayang nggak kayak kue tart nih ya, ngambil 1 kotak, kemudian kita ambil sampai ke bawah. Maka kelihatan ya ada lapis pertama warna hijau, lapis kedua warna merah, lapis ketiga warna biru, gitu ya, atau agar biasanya, ya nggak? Nah kayak gitu. Nah itu menguatkan konsep bahwa 7 bumi itu bagaimana? Bukan 7 benua tapi 7 lapis bumi. Lanjut lagi. Jadi itu tiba kok. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tara fil khalqir rahmani min tafawut." Kalian tidak akan melihat dalam penciptaan Allah yang Maha Pengasih sesuatu yang janggal, sesuatu yang enggak perfect, tidak ada. Farjil basar hal tara min futur. Kamu coba ulang lagi. Lihat lagi, ada enggak sesuatu yang tidak sempurna? Ada enggak sesuatu yang salah? Gitu ya. Dan farjil basar ini berarti motivasi buat kita secara umum dan anak-anak MIPA secara khusus untuk ngapain? Melakukan riset, terus melakukan riset. Kata Allah apa? Farji'il basar. Ulang lagi melihat, cek lagi. Dan semua riset tersebut tentu semuanya kesimpulannya adalah bahwasanya ciptaan Allah luar biasa. Bahwasanya ciptaan Allah ini sempurna, seperti itu adanya. Jangan sampai ini udah skripsi bagus-bagus, kesimpulannya enggak nyebut nama Allah satupun. Enggak boleh ya. Harus gitu. Dengan ini di antara kesimpulannya adalah misalnya kesimpulan apa riset misalnya kira-kira Bang Muhammad. Judulnya apa kira-kira skripsi berhubungan sama langit nih? Kurang tahu Ustaz. Misalnya gimana? Ayo, pernah dengar enggak gitu? Kosmologi. Kamu enggak ngambil kosmologi ya? Tapi kira-kira gitu ya pasti. Atau apa kamu deh riset? Apa skripsi kamu? Material. Nanomaterial. Nanomaterial. Nah, ini kesimpulannya gimana? Kira-kira apa? Kesimpulannya Berarti membuktikan bahwasanya di antara poinnya ya, bahwasanya Allah itu ciptaannya bagaimana? Luar biasa. sangat bermanfaatnya. Bahkan nanomaterial aja Hal-hal kecil. yang Nanomaterial ya? Nanomaterial itu apa sih? Struktur nano itu. Ya, betul kecil banget ya. Iya. Contohnya apa? Yang saya emas gitu dari Kamu emas, nanomaterial emas. nanopartikel emas. Partikel emas, masya Allah. Tuh ya berarti yang kecil-kecil aja tuh sangat bermanfaat. Apalagi yang besar-besar kan ya. Nah itu jangan lupa nanti dicantumkan ya poin pertama itu, poin pertama kesimpulan. Ya dengan ini menambah kan karena tujuan pendidikan nasional bagaimana diantaranya? Nomor 1 meningkatkan iman dan takwa ya nggak?
Ya nggak bener, nggak ingat gak sih apa tujuan pendidikan nasional? Berarti itu masuk iman dan bertakwa. Ya pakai Tuhan nggak apa-apa pakai Tuhan. Pakai Allah bagus. Pakai Tuhan nggak apa-apa. Sama. Boleh hukumnya pakai Tuhan ya. Maksudnya nyebut Allah dengan Tuhan boleh nggak hukumnya? Boleh ya. Buya Hamka sampai mempertegas hal tersebut karena sempat ada permasalahan di zaman beliau yang mengatakan jangan bilang Allah itu Tuhan. Al-Quran seperti itu. Intinya farjil basar hal tara min futur. Kata Allah apalagi sumarjil basar karratain. Kemudian ulang lagi kamu lihat 2 kali. Dan 2 kali di sini dijelaskan oleh Syekh Nawal Bantani yakni 2 kali berikutnya. Jadi enggak cuma 2 kali aja. Tapi maksudnya apa? Berkali-kali. Dan ini sesuai dengan metode penelitian ya. Kalau mengukur sesuatu cukup sekali. Wah, enggak. 2 kali cukup. Enggak, itu berkali-kali. So memperkecil apa angka yang keliru. Mungkin gitu ya. Farjil basar, marjil basar karratain yang qalibul ilaikal basur khasian. Pasti kata Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian yang akan capek. Pandangan kalian akan lelah. Wa huwa hasir, dan dia melemah. Jadi kalau kita mau riset terus mencari kekurangan dari ciptaan Allah, pasti kita yang capek duluan. Ini semuanya penegas bosnya Allah Subhanahu wa taala ini maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, lanjut lagi. Yang qalibul basar wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya masabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh kami telah menghias langit dunia. Langit apa? Ini berarti langit keberapa nih? Langit pertama, bimasabiha, dengan bintang-bintang. Berarti bintang-bintang yang ada selama ini berarti di mana adanya? Di langit yang pertama. Itu baru langit pertama itu. Berarti risetnya NASA ini atau 8 ini baru sampai mana? Baru sampai langit yang pertama. Waja'alnaha, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut rujuman lisyayatin, alat untuk apa? Melempar setan. Wa'tadna lahum adzabas sa'ir, dan kami siapkan buat mereka azab yang membakar. Berarti kita akan bersinggungan dengan topik pembahasan apa sih gunanya bintang? Intinya dari hadis atau ayat Quran. Dari ayat Quran jelas di sini bintang disebutkan 2 fungsi. Yang pertama apa? Penghias pertama. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Jadi fungsi bintang yang pertama adalah penghias. Dan itu hal yang tidak bisa kita tolak ya. Bahwasanya memang melihat langit di kegelapan malam ini memberikan banyak inspirasi. Karena dia penuh dengan keindahan. Kemudian fungsi yang kedua apa? Rujuman lisyayatin, melempar setan-setan. Bagaimana maksudnya lempar setan-setan nih? Gimana? Bentuknya seperti apa? Seperti komet, ya, meteor ya, pecahan bintang, atau apapun itu, intinya itu melempar setan. Melempar setan yang ngapain? Melempar setan. Dijelaskan dalam surat Al-Jin ya. Nanti insya Allah kita sampai ke situ. Surat Al-Jin di mana jin-jin ini kaget ketika dulu kayaknya jarang lemparan-lemparan tersebut. Ternyata sekarang banyak lemparannya. Wa anna kunna gimana? Maqaida lisam fa may yastamil ana yajid lahu shihaban rasada. Gitu. Kita nih punya tempat duduk dulu di langit, bisa dengerin berita langit. Sekarang kita menemukan pelempar-pelempar yang siap melempar kita. Maksudnya itu adalah tadi objek-objek langit yang melempar setan. Setan ngapain sih ke langit? Mencuri berita. Jadi dia berita tuh kan dari langit dulu. Ada info-infonya di langit, dari Lauhul Mahfuz, dari catatan-catatan malaikat, dari pembicaraan-pembicaraan malaikat. Itu info-info langit. Sebelum di bumi terjadi tuh infonya sudah ada di langit. Atau misalnya benda hilang di mana nih? Itu infonya di langit. Kayak gitu ya. Maka jangan kaget kalau misalnya dukun nih kadang-kadang benar. Tapi kemungkinan benernya kecil ya. Kecil sekali. Benernya dari mana dia? Ya dari setan ini. Jadi setan suruh, coba lihat berita di langit, nanti kabarin. Seperti itu adanya. Makanya dukun kadang-kadang benar, tapi seringnya yang benar itulah yang dipromosikan. Padahal sebenarnya yang salah banyak, jauh lebih banyak. Yang keliru tuh jauh lebih banyak. Kalau nggak, ngapain sih dukun jadi dukun ya? Kalau memang dia bisa ngapa-ngapain, harusnya dia aja yang jadi kaya sendiri. Dia malah tetap jadi dukun. Harusnya dia cari jadi apa gitu ya. Oke. Fungsi yang ketiga apa? Dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud. Fungsi yang ketiga apa? Yang ketiga dijelaskan di surat An-Nahl, yaitu sebagai petunjuk jalan. Sebagai apa? Petunjuk jalan. Petunjuk jalan. Alat navigasi ya.
navigasi. Dan zaman dulu itu nenek moyang kita seperti itu. Nenek moyang kita seorang apa? Seorang pelaut. Bang Hegi, nenek moyang kamu seorang apa? Seorang pelaut, jangan lupa. Ya, orang Indonesia nenek moyangnya seorang pelaut. Maka mereka ini gimana di laut? Kan gak ada Google Maps. Nah, gimana caranya? Mercusuar ya jarang. Oh, nggak mau ada lampu lagi dulu. Maka solusinya bagaimana? Ya itu. Mereka tuh navigasinya dengan bintang ke bintang, rasi-rasi tertentu. Itu bisa dilihat ya di salah satu novel yang tetralogi itu ya. Salah satu episode yang keempatnya itu dibahas di buku yang keempat. Ya, disinggung. Moria Makapo. Ya. Oke. Kemudian itu 3 fungsi bintang. Sekarang lanjut. Dan bintang sebenarnya punya banyak fungsi, tapi itu yang disebutkan oleh hadis dan juga ayat-ayat Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atadallahu adzab sa'ir. Berarti setan dihukum kan nanti setan? Masuk neraka enggak? Ya, masuk neraka. Dan setan tuh siapa sih setan? Spesies sendiri setan namanya? Enggak. Ini ya teman-teman harus paham nih ya. Bahwasanya yang disebut setan itu bukan spesies sendiri. Tapi setan itu adalah jin yang jahat dan manusia yang jahat. Jin yang jahat dan manusia yang jahat. Cuma seringnya kalau ada setan saja itu biasanya jin saja yang jahat. Biasanya seperti itu. Misalnya di sini, rujuman lisyatin untuk melempar setan. Maksudnya bukan setan manusia pastinya. Setan manusia yang enggak dilempar dengan ini, tapi setan-setan apa? Jin. Jadi enggak ada spesies sendiri namanya setan, yang enggak ada. Yang ada jin. Kalau jahat namanya setan. Kalau baik ya jin aja. Manusia bisa jadi setan juga. Dalilnya akhir Al-Qur'an ya. Yaitu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal jinnati wan nas. Walil ladzina kafaru birrabbihim, dan enggak cuma mereka masuk neraka. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhannya juga adab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kalau mereka dilempar ke dalam neraka, mereka akan melihat, akan mendengar di neraka ada suara syahiq. Syahiq adalah suara seperti suara ringkikannya keledai. Suara tahu nggak keledai gimana suaranya? Itu neraka seperti itu. Syahiqan. Wahya tafu, dan neraka ini menggelegak. Takadu tamayyazuna ghaib, neraka ini hampir-hampir pecah karena marah. Di neraka ini makhluk yang bisa merespon, bisa berbicara bahkan. Ya. Punya perasaan dia. Dia marah dengan orang-orang yang tidak beriman. Anda bisa bayangkan, tempatnya saja sudah marah. Penjaga-penjaga dan penyiksanya saja seram-seram. Itu gimana neraka tuh ya? Nerakanya saja ini dilemparkan dia marah. Bahkan di surah Al-Furqan, neraka baru melihat orang tidak beriman saja sudah marah. Ya. Sebagaimana di halaman yang ketiga surat Al-Furqan. Baru melihat aja. Idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudun wa zafira. Baru jauh saja neraka sudah bereaksi. Ketika dilemparkan lebih dahsyat reaksinya. Maka jangan main-main ya dengan neraka. Jangan sampai sekali-kali berpikiran gak apa-apa lo masuk neraka asal sebentar. Gak boleh. Makanya doa orang beriman itu gimana? Wakinah ada benar, jaga dari api neraka. Bukannya neraka sebentar, nggak boleh. Seperti orang Yahudi bagaimana keyakinannya? Lan tamasana naru illa ayyaman ma'dudat. Neraka nggak bakal menyentuh kita kecuali beberapa hari saja. Ini orang Yahudi sombong, merasa kita nggak apa masuk neraka, yang penting sebentar. Nggak boleh gitu. Orang beriman harus berlindung dari neraka secara sempurna, nggak masuk neraka sama sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini kalau dilemparkan sekelompok akan ditanya oleh penjaga-penjaganya. Dengan penjaga-penjaga neraka ada berapa jumlahnya? Ada berapa jumlah penjaga neraka? 19. Apa dalilnya? Ntar ya kita akan sampai insyaallah. Surat apa? Al-Mudaththir. Al-Mudaththir ayat 31. Surat 74 ayat 31. Ya. Ayat 30 juga disebutkan. Alaiha tis'at asyar. Ya. Neraka ini penjaganya berapa? 19. Ditambah satu bosnya yaitu Malaikat Malik ini khazinun nar, dia supervisornya saja. Tapi penyiksanya berapa? 19. Dan itu dilecehkan orang musyrikin Quraisy. Gimana sih, ngaco aja. Neraka segede gitu kata kamu, yang orang-orang pada masuk neraka banyak. Masa cuma 19 aja? Gimana tuh manage-nya? Gitu ya. Jadi makanya jadi apa? Jadi barang lecehan. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah." Kami tidaklah jadikan angkanya 19 kecuali sebagai ujian keimanan. Kalian beriman enggak? Neraka tuh cuma 19 penyiksanya. Gitu ya. Bisa enggak penyiksa neraka 19? Bisa aja. Orang banyak siksaan neraka tuh otomatis
Kan banyak siksaan neraka otomatis ya. Contohnya apa siksaan neraka otomatis? Sebagaimana hadis Isra Mi'raj. Misalnya apa, ada orang berenang di nanah, kemudian apa? Udah mau ke pinggir, ada batu kelempar ke dia, jatuh lagi ke tengah-tengah lagi, seperti itu adanya. Itu siksaan orang yang riba. Ada lagi dia jatuhin batu ke kepalanya sendiri, seperti itu, mukul-mukul sendiri. Jadi normal, neraka 19 penjaga normal, gak mustahil ya. Karena banyak siksaan neraka, bagaimana sistemnya? Otomatis. Nyiksa diri sendiri. Nyiksa diri sendiri, seperti itu. Nasallallahu alaihi. Allahumma qina adzabannar. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini ditanya, belumkah datang pemberi peringatan kepada kalian? Kalian kok masuk neraka sih? Emang belum ada nabi nyampein? Emang belum ada ustadz ngasih ceramah? Emang belum ada LDF, LDK ngasih selebaran brosur dakwah? Emang belum ada lembaga dakwah bagi-bagi jilbab? Kok kalian kena dosa sih? Berbuat dosa? Emang belum ada yang gerakan sosialisasi LGBT itu haram? Emang belum ada bank syariah? Kalian malah terjatuh ke riba? Kurang lebih seperti itu gambarannya. Alam yatikum nadhir? Kata mereka, qalu bala, iya udah ada, itu semua udah ada. Ada nabi, ada kitab suci, ada ustadz, ada bank syariah, ada lembaga dakwah, ada orang-orang soleh, wali kotanya soleh, udah ngasih pencerahan-pencerahan gitu ya. Tapi apa kata mereka? Fakadzabna, kita nggak percaya sama mereka. Wa qulna ma nazzallahu min syai'. Kita katakan Allah tuh nggak nurunin apa-apa deh, nggak ada tuh kitab suci, nggak ada tuh nabi, bohong kalian. In antum illa fi dhalalin kabir, nih kalian nih orang-orang soleh nih dalam kesesatan yang besar. Jadi orang-orang tidak beriman juga menganggap orang beriman orang apa? Orang sesat. Jadi nggak usah takut ya dianggap sesat ya. Selama memang kita yang benar gitu ya, kita sudah hikmah. Karena orang-orang yang tidak beriman memang menganggap orang berimannya dia dalam kesesatan. Oke, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan lagi, ya duhai seandainya kami dulu mendengar dan memahami, niscaya kami tidak akan termasuk penghuni neraka sa'ir. Dan ini pelajaran penting buat kita, bahwasanya kita harus memaksimalkan dua fungsi ini, yaitu apa? Pendengaran dan akal. Pendengaran dan akal. Dan memang demikian ya, untuk urusan agama itu yang lebih dominan tuh pendengaran dan akal. Nasma'u au na'qil. Ma kunna fi ashabi sa'ir. Kata mereka seperti itu. Maka kata Allah, mereka mengakui dosa mereka, fa'taraf bidzambihim. Maka celakalah bagi penduduk-penduduk neraka sa'ir. Sungguhnya Allah sekarang berbicara tentang penduduk surga, orang-orang soleh. Dan ini selalu ya, ciri khas Al-Quran, itu tidak konstan, tidak stagnan membicarakan topik tertentu, melainkan nanti akan beralih ke topik yang lain. Dan biasanya kalau bicara tentang surga, nggak lama lagi akan bicara tentang neraka. Kalau bicara tentang neraka, nggak lama lagi akan bicara tentang surga. Bicara orang soleh, nggak lama lagi bicara orang jahat, atau sebaliknya. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada roh mereka, bil ghaib. Bil ghaib ini dua tafsiran. Tafsiran pertama, bil ghaib, yakni Tuhan mereka itu gaib. Jadi mereka beriman kepada Allah, pada Allah ini gaib. Mereka ngelihat Allah nggak di dunia? Tidak ngelihat. Tapi mereka beriman, maka ini mereka takut. Berarti yakhshawna rabbahum bil ghaib. Tafsiran yang kedua, bil ghaib, yakni mereka ketika dalam keadaan gaib dari orang-orang. Bagaimana misalnya dia sedang sendirian, tapi dia tetap tidak mau korupsi. Padahal nggak ada yang tahu. Dia sendirian aja di kantor, tapi dia nggak mau korupsi. Dia sendirian aja ketika sedang berselancar di internet, tapi dia takut dengan Tuhannya. Padahal tidak ada yang tahu. Udah modusnya modus incognito juga, tapi dia tetap takut sama Allah Subhanahu wa taala. Takut. Ini namanya yakhshawna rabbahum apa? Bil ghaib. Jadi bil ghaib yang pertama, bil ghaib, yang siapa yang gaib? Allah Subhanahu wa taala yang gaib. Tafsiran kedua yang gaib siapa? Dia dari orang. Karena gaib itu maksudnya apa sih? Tidak terindra ya. Kayak misalnya kita kalau misalnya lagi di kelas, Riwan hadir, Rizan hening kelasnya. Terus ada yang bilang, Rizan gaib bu. Nah gitu ya, kan gitu. Kan gitu, ingat gak kalau di pesantren dulu atau ya, pesantren kilat juga diajarin kayak gitu biasanya. Hadir gaib, kayak gitu. Lanjut. Jadi itu maksud bil ghaib. Apa balasannya buat mereka? Ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Kata Allah, silakanlah kalian wahai manusia sembunyikan ucapan kalian atau kalian tampakkan. Sama saja. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang di dada. Jadi ngapain kalian merasa berani ketika tidak didengar oleh orang? Karena sama saja. Kalian kedengaran orang, kalian enggak kedengaran orang, Allah Maha mengetahui yang di dalam dada. Mau sir tuh gimana sih sir? Pelan, tapi diucapkan. Berkomat kamit.
atau jahar, wa asiru qaulakum sir atau jahar dikeraskan sama saja. Jangankan jahar, jangankan sir, yang di hati saya Allah tahu. Ayatnya seperti itu ya konteksnya ya. Silakan sir, silakan jahar. Allah tahu kan di dada. Jangankan sir ya, yang di dada saja Allah tahu. Allah Subhanahu wa taala, tidakkah Allah tahu yang ada di dalam makhluknya? Padahal Dia menciptakan. Wa huwal latiful khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha lembut dan Maha teliti. Di sini pelajarannya adalah bahwasanya untuk menciptakan sesuatu itu dibutuhkan ilmu. Dan kalau sudah ada sesuatu yang tercipta, itu bukti bahwasanya yang menciptakannya berilmu. Ala yang alamu man khalaq. Ini pembahasan akidah. Ya, bahwasanya di antara bukti Allah itu Maha mengetahui bagaimana Allah Maha mencipta. Allah bisa mencipta manusia, berarti Allah mengetahui manusia enggak? Dan siapa yang paling tahu tentang manusia? Yang menciptakannya apa bukan? Yang bukan menciptakannya? Yang menciptakannya pasti lebih tahu. Ala ya'lamu man khalaq. Dan ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman kalau mau berkreasi, maka harus ada apanya? Ada ilmunya. Gitu ya. Harus nih didasari dengan ilmu. Arsitek semakin dia banyak pengalamannya, banyak konsep yang di dalam kepalanya, berarti dia semakin bagus karya-karyanya. Itu satu. Berarti kalau mau berkreasi bagaimana? Ilmunya. Dan yang kedua, kalau sudah berilmu harus apa? Harus berkreasi. Ya, dua hal yang berkaitan. Seperti itu. Dari sini bahwasanya kita juga yakin bahwasanya semua yang Allah ajarkan kepada manusia melalui Al-Qur'an dan yang diajarkan Nabi dalam hadis, itulah yang terbaik. Karena mereka yang paling tahu. Allah yang paling tahu tentang apa yang bagus buat manusia. Misalnya gini. Misalnya, ini yang bagus buat manusia apa sih? Dia puasa sebulan apa nggak usah puasa deh? Mana yang lebih sehat buat manusia? Nggak puasa apa puasa? Puasa. Kenapa harus 30 hari sih? Kenapa harus dari subuh sampai maghrib sih? Kenapa? Nggak usah gitu deh. Allah yang ciptakan tuh lebih tahu. Kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa kalau digali-gali terus dapat juga. Cuma kalau belum dapat maka bagaimana kita sikapnya? Saya bikin riset studi puasa Ramadan gitu ya, ditinjau dari kesehatan. Ternyata nggak dapat nih. Kenapa 30 hari? Kenapa dari subuh sampai maghrib? Nggak dapat. Maka bukannya kita katakan maka nggak apa-apa lah. Puasa itu tidak harus subuh sampai maghrib. Yang penting puasa. Yang penting tercapai makosid syariahnya. Gitu ya. Yang penting tercapai nilainya. Nggak gitu. Tapi jawabannya bagaimana? Saya belum tahu. Mudah-mudahan penelitian berikutnya ada yang bisa membuktikan. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Allah pasti lebih tahu yang terbaik buat kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, Dia Allah yang telah menciptakan buat kalian bumi zalulan, yang tunduk. Bumi ini tunduk, mudah kita jalani. Dan itu ajaib ya. Jadi bumi walaupun bola tapi mudah kita jalani, seolah-olah datar. Bumi ini walaupun bola tapi seolah-olah datar. Itulah keajaibannya. Kalau cuma bikin bola saja mudah. Tapi bikin bola tapi terasa datar, itu yang luar biasa. Ya. Aslinya GE tapi rasanya FI, itu yang luar biasa. Itu baru kekuasaan Allah. Kan gitu ya. Kita naruh apa sih alat buat ngetes datar tuh? Saya lupa lagi namanya. Yang ada airnya tuh. Apa ya namanya? Yang tukang bikin bangunan tuh. Water pass. Jazakallah khairan. Water pass ya. Ini dulu pelajaran tentang air kan ya. Kan air gitu ya. Selalu datar. Walaupun beda penampang, tapi ujung-ujungnya tetap aja nanti setara tingginya. Water pass kita taruh datar nggak? Datar. Padahal bumi apa? Bumi bola. Ini dalulan. Famshu fi manakibiha. Tapi nggak cuma itu. Maka jalanlah di permukaannya. Wa kulu mir rizqihi, dan makanlah dari rezekinya. Jadi kita bergerak di muka bumi mencari rezeki. Wa ilaihi nusyur. Tapi jangan lupa, jangan nyari rezeki aja, tapi jangan lupa kalian akan kembali nanti ke akhirat. Ai al marja' ba'dal ba'ts. Lanjut ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدي أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Ya ikhwan, perhatikan saya ketika baca. Itu ada ismamnya. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ. Itu kisahnya seperti itu baca. Siaqila. Qul lanjut. Qul araytum in ahlakani Allah wa man ma'i aw rahimana فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فسيعلمون من هو في ضلال مبين قل أريتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-16, apakah kalian merasa aman dari Dia yang ada di langit? Dan Ibnu Abbas menafsirkan maksudnya man fis sama yakni Allah Subhanahu wa taala. Tapi seluruh Ahlussunnah wal Jamaah sepakat, maksudnya bukan Allah di dalam langit. Bukan. Seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat. Ahlul hadisnya kah atau yang bukan ahlul hadis sepakat. Ya. Tapi maksudnya adalah apa? Di atas dari itu semua. Di atas dari itu semua. Jadi fi di sini maksudnya apa? Ala. Atau itu satu. As-sama di sini maksudnya bukan langit yang kita pahami, tapi langit di sini apa? As-sama semua yang di atas. Secara bahasa as-sama semua yang tinggi di atas. Dan inilah keyakinan generasi as-salafus saleh, akidah mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh tempat. Allah Subhanahu wa taala tidak terkungkung dengan tempat, tapi Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Dan ini keyakinan generasi para sahabat ketika Nabi SAW bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Hadis riwayat Muslim. Dia menjawab apa? Fis sama. Dan Nabi kemudian bertanya lagi, dan akhirnya Nabi SAW mengatakan, "Atiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia karena dia beriman. Begitu juga Zainab ketika istri-istri yang lain membuli beliau, kurang lebih seperti itu. Maka Zainab mengatakan apa? Kalian ini cuma dinikahi oleh bapak-bapak kalian, tapi yang nikahin saya siapa? Allah dari atas langit. Dan demikian generasi as-salaf mengimani hal tersebut, tentu saja dengan terus memuji Allah, mensucikan Allah dari sifat-sifat kurang. Allah tidak serupa dengan hambanya, tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan tidak perlu kita berdalam-dalam membahas hal ini, karena demikianlah sikap generasi salaf, mengimaninya tanpa perlu mentakwilnya, tanpa perlu menegasikannya, tanpa perlu mempertanyakan bagaimananya, dan tak perlu mengubah-ubah maknanya. Amin tu man fis sama, apakah kalian merasa aman dari Dia yang di atas langit? Yani kalian kok orang-orang yang tidak beriman ini seolah-olah merasa aman. Dan ini berarti pelajaran buat kita, hukumnya haram merasa aman dari Allah. Hukumnya apa?
haram merasa aman dan doakan. Ada hadis tentang itu, hadis oleh Imam Ahmad, ya, bahwasanya termasuk dosa besar al-amnu min makrillah, merasa aman dari makarnya Allah. Tidak boleh kita nih hidup nih di dunia ini aman-aman saja, itu nggak boleh kita merasa aman dari Allah. Harus kita merasa takut suatu ketika Allah memberikan ujian, suatu ketika Allah ternyata mengistidraj kita, itu harus terus memiliki perasaan tersebut. Jangan merasa kita oke-oke saja, nggak boleh. Hukumnya apa? Merasa aman dari Allah, hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar. Tidak boleh merasa aman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kalian merasa aman dari Allah yang berada di atas langit? Yang kalian ini nanti jangan-jangan Allah Subhanahu wa ta'ala benamkan di dalam bumi. Ayaksifa bikumul ardh fa idza hiya tamur, tiba-tiba bumi tersebut berguncang. Apa kalian merasa aman dari Allah yang di atas langit? Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani ini membahas tentang tadi itu amin tuman fis sama itu ata'manuna ya ahla Makkah man qad aqrartum bi annahu fis sama. Nah, gitu maksudnya. Apa kalian penduduk Mekah merasa aman dari Tuhan yang kalian yakini dia tuh berada di atas langit? Seperti itu. Ini tafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi beliau ngimani bahwasanya memang benar Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Amintum ayyuhal mukadzibun man tazumuna annahu fis sama'i wa huwa munazzahun 'anil makan. Apa kalian merasa aman dari Allah yang berada di langit dan Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari butuh tempat? Allah jangan-jangan akan mengirim kepada kalian angin kencang memusnahkan kalian. Nanti kalian akan tahu kelak bagaimana peringatanku. Jadi ini semua teguran-teguran Allah menakut-nakuti hamba-hambanya, terutama orang musyrikin, supaya jangan mendustakan Nabi. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala telah mendustakan sebelum kalian ini umat-umat juga. Maka perhatikan bagaimana pengingkaranku terhadap mereka. Baca cerita Nabi Nuh, gimana tuh umat Nabi Nuh setelah itu. Apakah mereka tidak melihat kepada burung di atas mereka sendiri? Yang burung-burung tersebut sofat ya. Sofat artinya apa itu namanya? Melebarkan, membentangkan sayap mereka. Itu sofat. Sofat artinya apa? Membentangkan sayap mereka. Termasuk makna sofat juga itu berbaris. Itu makna sofat juga. Jadi burung ini berbaris dan apa? Membentangkan sayap mereka. Wa yaqbidna dan apa ya? Menetupkan sayap mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala perhatikan. Ini masuk ke ranah ijaz ilmi. Allah menyebut membentangkan dengan isim sofatin. Tapi Allah menyebutkan mengatupkan sayap dengan apa? Dengan fi'il wa yaqbidna. Sehingga dan ciri khas isim apa? As-subut. Isim itu langgeng, continue. Kalau fi'il enggak. Fi'il itu berubah-ubah, sekali-sekali saja. Ini balaghah ya, mungkin belum dapat, tapi intinya seperti itulah. Intinya isim itu langgeng, sering, kalau fi'il tuh jarang-jarang, baru. Oke, tajaddud. Maka benar enggak burung kayak gitu enggak di langit? Seringan mana? Mengatup apa membentangkan? Dia membentangkan bisa lama nggak? Kayak gitu ya kalau lagi terbang. Kan di sini lagi bahas burung di atas, bukan burung di bawah. Ila tayri fawqahum di atas. Kalau lagi di atas gimana? Mengantuk lebih lama apa membentangkan lebih lama? Membentangkan lebih lama. Seperti itu aja. Perhatikan detail banget ya, memilih isim atau fi'il. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yumsikuna illa rahman." Tidak ada yang menahan mereka kecuali Tuhan yang Maha Pengasih. Yaitu dengan apa? Dengan prinsip Bernoulli ya. Yaitu jangan lupa nih, prinsip Bernoulli, karena angin juga termasuk fluida kan, dianggap fluida dalam hal ini. Kayak gitu. Coba nanti googling gimana konsep pesawat terbang, nanti dilihat ya. Kayak gitu. Jadi ketika tekanan udaranya lebih rendah berarti menekan dia ke atasnya enggak? Kan di atas sayap lebih rendah. Menekan dia ke atas. Ma yumsikuna illa rahman, tidak ada yang menahan kecuali Ar-Rahman. Siapa yang bikin prinsip tersebut? Yang menemukan ya Pak Bernoulli, tapi yang menciptakannya siapa? Allah Subhanahu. Tapi sebenarnya sebelum beliau juga udah pasti orang-orang ilmuwan muslim juga pasti bahas ya. Ini hal yang badihi, tahu lah. Ya, semua orang tahu. Gitu ya. Ma yumsikuna illa rahman. Dan berarti ini juga menegaskan konsep gravitasi. Karena Allah mengatakan apa? Menahan. Berarti kalau nggak ditahan apa? Jatuh. Berarti konsep apa? Gravitasi. Dan konsep gravitasi sudah Allah tegaskan di surat Al-Mu'minun sebenarnya. Ada ayat tentang gravitasi, ayat gravitasi. Tapi di sini juga bisa kita katakan ayat yang menyinggung gravitasi itu gimana? Allah mengatakan tidak ada yang menahannya kecuali Ar-Rahman. Lah kalau nggak ditahan berarti jatuh. Berarti apa tuh? Gravitasi. Itu ya. Dan konsep gravitasi sudah dibahas ilmuwan muslim sebelum Newton, yaitu Ibnu Khordadbah
ketika ditugaskan oleh Khalifah Al-Ma'mun dalam buku beliau yang berjudul Al-Mamalik wal Masalik, ini sudah dibahas tentang istilahnya kata beliau jazibiyatul ard. Jazibiyatul ard, yaitu gravitasi bumi. Itu jauh sebelum Pak Newton menemukan atau kejatuhan apel. Jauh. Sebelum apelnya Pak Newton jatuh itu Ibnu Khordadbah sudah bikin buku menyebutkan teori gravitasi. Ibnu Khordadbah itu di abad kedua. Khordadbah. Itu diterjemahkan kok teksnya, bukunya tuh ke bahasa Perancis tapi bukan ke bahasa Inggris, belum. Itu bukunya ada di Amazon.com. Bisa dibeli. Di Amazon.com ada. Gitu ya. Ala kulli hal kita lanjut lagi ke ayat. Jadi kalau ada konsekuensi gitu jangan cuma keren. Tapi lupa sama Allah, jangan gitu ya. Ilmuwan enggak boleh gitu. Ilmuwan muslim kalau dapat hal-hal baru dari penemuannya itu jangan lupa sama yang menciptakan. Justru semakin kuat keimanan harusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha melihat segala sesuatu. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah tentara ini yang melindungi aman hadzalladzi huwa jundul lakum, yakni siapa nih? Berhala yang kalian anggap sebagai pembela kalian, yang suruhkum min dunir rahman, nanti akan menolong kalian, membela kalian di hadapan Ar-Rahman. Ini berhala-berhala kalian nih akan membela enggak nanti di hadapan Ar-Rahman? Bisa enggak berhala membela di hadapan Allah? Enggak bisa. Tidaklah orang kafir kecuali dalam ketertipuan. Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian? Kalau seandainya Allah menahan rezekinya, siapa? Berhala-berhala bisa ngasih? Nggak bisa. Ini sekali lagi konteksnya surat Makkiyah ya, jadi ngomongnya berhala musyrikin seperti balaju fi utuwin wa nufur. Mereka ini orang-orang yang tidak beriman terus tenggelam dalam keengganan dari kebenaran dan lari dari keimanan. Kedua Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Siapa yang lebih baik dari mereka? Apakah orang yang berjalan di atas mukanya lebih lurus, lebih benar daripada orang yang jalan tegak lurus di atas jalan Shirathul Mustaqim? Dan ini ada hadisnya di mana Nabi SAW ya ketika menafsirkan ayat ini, para sahabat bertanya, emang bisa manusia berjalan di atas mukanya? Rasul mengatakan apa? Yang bisa memperjalankan mereka di atas kaki-kaki mereka lebih mampu juga untuk memperjalankan mereka di atas muka-muka mereka. Mungkin. Jadi ini nanti di akhirat juga ada orang berjalan di atas muka, nasallallahu alaihi. Mana yang lebih lurus jalannya? Orang yang jalan di atas muka apa jalan pakai kaki? Jalan pakai kaki ya lebih lurus. Berarti orang yang beriman lebih lurus apa orang tidak beriman? Maka tidak bisa disamakan. Gak bisa. Orang beriman gak usah lah nyalahin orang tidak beriman. Gak usah lah. Jangan merasa benar sendiri kamu orang beriman. Gak boleh, hargailah. Semuanya benar, gak apa-apa. Nanti kita lihat aja di akhirat. Gak gitu. Ya, orang beriman sudah jelas tidak bisa disamakan. Ya hargai itu lain cerita. Kita hargai, kita tenggang rasa, tapi benar nggak benar itu urusan lain. Benar pasti benar. Kalau dibanding-bandingkan pasti jauh lebih baik. Oke? Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Dia Allah yang telah menciptakan kalian, menjadikan buat kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Kenapa pendengarannya tunggal, penglihatannya banyak, hatinya banyak? As-sama ini kan tunggal, harusnya al-asma kalau banyak. Yo. Hikmahnya adalah karena suara itu satu. Suara itu cuma satu aja. Beda sama yang kita lihat. Kita lihat ada warna merah, warna biru. Ada yang besar, kecil itu kalau kita lihat. Tapi kalau kita dengar satu aja. Itu dia gelombang longitudinal aja. Gitu-gitu aja. Cuma beda frekuensi aja. Tapi suara itu satunya enggak? Benar enggak saya? Ada enggak nih suara beda? Yang paling frekuensinya beda. Kan gitu. Cepat rambatnya aja beda. Jaraknya aja beda. Tapi suaranya satu-satu juga. Itu diantara yang ditegaskan oleh Syekh Asy-Sya'rawi, pakar tafsir besar dari Mesir. Karena suara satu saja. Kalau penglihatan tuh bisa melihat banyak. Hati juga sama. Hati bisa merasakan banyak hal. Ini orang begini, itu orang begitu. Seperti itu ada. Bisa dipahami? Kenapa pendengaran cuma satu? Karena pendengaran sekalipun suara bermacam-macam, tapi sebenarnya di hakikatnya tidak beda. Hati dia gelombang-gelombang saja. Gelombang longitudinal. Seperti itu. Sampai ke telinga kita, masuk ke dalam apa tuh sih? Penglihatan gitu ya. Kemudian pendengaran, kemudian masuk ke otak dianalisis. Lanjut. Tapi sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Berarti nanti nikmat pendengaran dan nikmat penglihatan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah yang telah menciptakan kalian di bumi dan kepadanya nanti akan kalian dikumpulkan. Mereka berkata orang-orang tidak beriman, kapan nih janji yang kalian janjikan ini? Kapan dong?
Katanya nanti ada kiamat, ada hari penghitungan, hari kebangkitan. Mana nih? Kapan? Kalau kalian benar-benar orang jujur, katakan wahai Nabi, jawab mereka. Sungguhnya yang tahu itu cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Aku hanyalah pemberi peringatan yang nyata. Tapi tatkala mereka melihat azab tersebut, zulfatan, sudah dekat, si'at wujuhul ladzina kafaru. Menjadi buruklah wajah orang-orang yang tidak beriman. Maka dikatakan pada mereka, inilah yang dulu kalian hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, yang dulu kalian minta. Tad'un di sini artinya apa? Kalian minta. Tatlubunahu fid dunya. Atau tafsiran kedua, tad'un ay tad'una annahu batil la ya'tikum. Tad'un yang kalian klaim bahwasanya itu batil, tidak akan datang. Makanya dalam qiraat lain ini bukan tad'un tapi tad'un. Apa? Tad'un seperti qiraat Ya'qub. Qiraat Ya'qub nih qiraat nomor 9. Qiraat nomor 9. Ya'qub bacanya apa? Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Berarti itu tafsiran pertama, yaitu apa? Yang kalian minta. Kan tad'un doa berarti apa? Kalau tad'un berarti apa? Yang kalian klaim. Tad'un idda'a yadai kan mengklaim bahwasanya itu batil. Bisa dipahami? Jadi tad'un ini dua qiraat. Yang pertama apa qiraatnya? Tad'un berarti artinya yang kalian minta. Qiraat kedua tad'un, qiraat jumhur, berarti apa artinya? Yang kalian klaim bahwasanya itu tidak akan terjadi. Ini nih yang dulu kalian klaim tidak akan terjadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Nabi, beritahukan kepada saya jika seandainya Allah membinasakan saya dan membinasakan orang-orang bersama saya, ini orang-orang beriman, ataukah Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita? Sama saja. Allah azab kita, Allah kasih sayang kita. Nanti siapa yang akan bela orang-orang kafir dari azab yang pedih? Jadi maksud ayatnya adalah, kalian orang tidak beriman ini menyembah berhala, mengatakan kita ini tidak akan disiksa nanti di akhirat, mengatakan kita ini tidak akan dibangkitkan nanti. Oke. Kalau memang kemungkinan seperti itu, maka kita orang beriman ini ada dua kemungkinan. Allah akan azab atau Allah beri rahmat. Orang beriman punya berapa kemungkinan? Dua. Lah sekarang kalian tidak beriman, siapa yang membela kalian kalau datang azab? Kalau kita misalnya anggap kita belum beriman sama hari kiamat, nanti kalau terjadi gimana? Kita udah beriman enak, resikonya rendah, ya nggak? Nanti masuk. Jadi ceritanya ini namanya tanazul. Ya, ini seolah-olah anggap kiamat itu sesuatu yang belum pasti. Anggap kita beriman, kamu nggak beriman, oke? Nanti dia kalau beneran terjadi, kita punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama apa? Kiamat nggak ada surga, gitu ya. Mati aja, kita rugi kan? Tapi ruginya dikit. Kemungkinan kedua apa? Kita diberi rahmat. Lah sekarang kalian orang yang tidak beriman, kalau kiamat beneran terjadi, benar-benar ada kehidupan setelah kematian, ada surga dan neraka, siapa yang bela kalian? Bisa dipahami ayatnya? Seolah-olah gini, ada UAS gak sih? Tahu tuh dosennya kemarin bilang ada UAS, tuh bilang lagi nggak ada UAS. Aduh nggak tahu deh. Udah, kalau aku sih gue sih belajar aja. Kalau teman atau lagi, ngapain belajar? Jangan-jangan ntar nggak ada UAS. Kalau kayak gini, mana yang paling untung nantinya? Yang belajar. Begitu ada UAS dia untung. Lah kalau ada UAS yang itu gimana? Gitu ya. Paham maksudnya? Bisa dipahami ya? Atau tugas. Ini tugas dikumpulin nggak sih? Tahu tuh dosennya gimana sih? Kumpulin nggak kumpulin? Kalau gue sih ngerjain aja. Kalau gue ngapain ngerjain? Capek-capek ngerjain, ntar gak dikumpulin lagi. Siapa yang lebih rendah risikonya? Bang Riwan nih, pakar manajemen risiko. Siapa yang lebih rendah risikonya? Yang ngerjain tugas ya, lebih rendah risikonya. Seperti orang beriman. Tapi ini seandainya kiamat itu masih memiliki kemungkinan tidak terjadi. Tapi kan nggak kayak gitu. Kita beriman yakinnya 100% tidak ada kemungkinan itu tidak terjadi. Pasti terjadi. Oke, ini namanya tanazul fil khitab. Kita ya bolehlah anggap coba kita turun dikit levelnya gitu. Katakanlah dia yang Maha Pengasih, kami beriman kepadanya, kami bertawakal hanya kepadanya. Maka kalian akan tahu siapa yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Nabi, beritahu kepadaku jika seandainya air kalian ini sudah mengering, maka siapakah yang akan memberikan kalian mata air yang memancar? Jadi surat ini surat Makkiyah menegaskan tentang konsep tauhid,
bahwasanya hanya Allah lah yang berhak diibadahi, juga menegaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Dan kita bisa lihat bahwasanya surat Makkiyah penuh dengan ayat-ayat tentang alam semesta. Tujuannya apa? Menguatkan keimanan orang-orang beriman dan menegur orang-orang tidak beriman. Orang tidak beriman, Allah Maha Kuasa. Allah bisa bikin ini, bisa bikin itu. Berhala nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa kalian sembah berhala tidak menauhidkan Allah? Kalian sembah berhala tidak menauhidkan Allah. Seperti itu. Maka kita dapatkan ayat-ayat Makkiyah itu bagaimana? Isinya tentang alam semesta. Giliran surat Al-Maidah jarang tentang alam semesta tuh, jarang sekali. Oke. Sampai sini untuk sesi yang pertama, karena kita tadi mulainya hampir 7:30. Jika ada pertanyaan silakan 1 atau 2 pertanyaan. Wallahu a'lam. Tentang warokat sih. Oke. Mungkin ini dulu ya. Yang nggak ada. Atau gimana? Silakan. Ada pertanyaan lain berkaitan dengan surat ini? Dari Ahmad kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung atau dengan kertas boleh. Nanti diselipin aja. Ya banyak. Tentang waktu itu pernah dijelasin tapi lupa. Kan silbahnya banyak. Yang wahid, ma'ruf fi'al, terus yang ma'ruf fi'al, terus isim mausul gitu-gitu. Kan kalau misal di nahu dia muayyan karena ma'rifah. Tapi dia memberi lapas umum itu gimana sih? Ya berarti umum. Dia tertentu tapi umum. Gimana tuh? Oh, bisa. Ya ini semua yang masuk kategori tersebut itu yang dimaksud. Tertentu enggak? Tertentu di kategorinya maksudnya? Tertentu di kategorinya. Oh. Tadi tentang bacaan ismam itu sebenarnya itu tergantung kaidahnya atau hanya di ayat tertentu? Tergantung kaidahnya. Riwayatnya bagaimana? Gitu ya. Kalau kita ismam cuma di mana? Cuma di Yusuf, Tatamana, sama di wakaf kalau mau. Kalau wakafnya doma atau domatain. Bisa kan ya? Bisa ya. Ada di bahasa Jazariyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ta'manna ala Yusuf. Ada pertanyaan lain silakan. Oke, kalau nggak ada kita break dulu 2 menit. Habis itu kita lanjut surat Al-Qalam. Insyaallah. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.